Dan bagi banyak penggemar, tindakan kecil seperti sebuah klarifikasi yang tulus bisa berarti jauh lebih besar daripada sekedar 90 menit pertandingan. Pada akhirnya, publiklah yang menilai, dan kontras antara sikap diam dan sikap terbuka itu kini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola di seluruh. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Di dunia sepak bola modern, sikap seorang pemain seringkali berbicara lebih keras daripada sekedar statistik dan trofi. Dalam beberapa pekan terakhir, publik dibuat terkejut dengan situasi yang melibatkan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Sang mega bintang dilaporkan mogok bermain dalam beberapa laga penting dan bahkan enggan memberikan klarifikasi khusus kepada publik maupun penggemarnya. Tidak ada pernyataan terbuka, tidak ada pesan penenang, tidak ada ucapan yang menjelaskan situasi secara langsung. Sikap diam itu justru memunculkan tanda tanya besar. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa seorang pemain sebesar Ronaldo memilih untuk tidak tampil dan tidak memberikan penjelasan terbuka? Dalam dunia profesional, terutama bagi sosok dengan jutaan pengikut di seluruh dunia, setiap keputusan memiliki dampak besar. Ketika seorang bintang menolak bermain, bukan hanya klub yang terdampak, tetapi juga para pendukung yang telah membeli tiket, yang datang ke stadion dengan penuh harapan, yang menunggu momen untuk melihat idolanya beraksi di lapangan. Kontras yang sangat nyata terlihat ketika kita membandingkan situasi tersebut dengan apa yang dilakukan Lionel Messi dalam kondisi yang jauh lebih ringan, bahkan hanya dalam konteks laga pramusim saja. Saat itu, Messi tidak bisa bermain karena kondisi fisiknya yang kurang stabil dan adanya cedera kecil yang ia rasakan setelah pertandingan sebelumnya di Ekuador. Namun yang menarik bukan sekedar alasan absennya, melainkan bagaimana ia menyikapi situasi tersebut. Tanpa menunggu tekanan publik membesar, tanpa membiarkan spekulasi liar berkembang, Messi langsung memberikan klarifikasi resmi melalui akun Instagram pribadinya. Ia membuka pernyataannya dengan penuh rasa hormat dan kehangatan. Halo semuanya, saya ingin menyampaikan salam saya kepada masyarakat Puerto Rico, baik mereka yang akan menghadiri sesi latihan maupun pertandingan. Kalimat pembuka itu saja sudah menunjukkan empati. Ia menyapa langsung para penggemar, mengakui keberadaan mereka, dan menunjukkan bahwa mereka penting. Lalu ia menjelaskan dengan jujur situasi yang terjadi. Sejujurnya, pada pertandingan terakhir di Ekuador, saya mengalami ketidaknyamanan sehingga saya harus keluar lapangan sebelum pertandingan berakhir. Karena itu, bersama dengan panitia dan klub, diputuskan untuk menunda pertandingan ini. Saya berharap pertandingan ini dapat dijadwal ulang agar kita dapat bertemu, agar kita dapat segera mengunjungi Anda. Tidak ada drama, tidak ada kemarahan, tidak ada kesan menyalahkan pihak lain. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bersama klub dan panitia, menegaskan bahwa ini adalah keputusan profesional demi kondisi fisiknya. Bahkan dalam situasi tidak ideal, ia tetap memikirkan bagaimana caranya agar para penggemar tetap mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya di lain waktu. Lebih jauh lagi, Messi menunjukkan rasa tanggung jawab moralnya terhadap para fans yang sudah membeli tiket dan mempersiapkan diri untuk datang. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kasih sayang kalian semua. Saya tahu tiket sudah terjual dan semuanya sudah dipersiapkan, jadi semoga kita bisa mewujudkan itu nanti. Ia sadar betul bahwa di balik sebuah pertandingan ada harapan, ada pengorbanan waktu, ada uang yang telah dikeluarkan oleh para pendukung, dan ia memilih untuk menghargai itu dengan sebuah pesan tulus. Pelukan hangat untuk semuanya dan semoga sukses. Sebuah penutup sederhana tetapi penuh makna, tidak panjang, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Disinilah kontras itu menjadi begitu jelas. Di satu sisi, ada pemain yang memilih diam ketika situasi memanas dan publik membutuhkan penjelasan. Di sisi lain, ada pemain yang bahkan untuk laga pramusim saja merasa perlu memberikan klarifikasi langsung kepada para penggemarnya. Satu memilih sikap tertutup, satu memilih transparansi. Satu terlihat marah dan menolak bermain, satu lagi menjelaskan kondisi fisiknya dengan tenang dan penuh rasa hormat. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak lebih banyak gol atau siapa yang memiliki trofi lebih banyak.
Sepak bola juga tentang sikap, tentang bagaimana seorang pemain memperlakukan klubnya, bagaimana ia menghargai penggemarnya, dan bagaimana ia bertanggung jawab atas keputusannya. Ketika seorang pemain menunjukkan empati dan komunikasi yang terbuka, itu membangun kepercayaan. Sebaliknya, ketika seorang bintang memilih untuk acuh dan tanpa penjelasan, publik akan merasa ditinggalkan. Dan di era media sosial seperti sekarang, sikap profesional di luar lapangan seringkali menjadi cerminan karakter yang sama pentingnya dengan performa di dalam lapangan. Perbandingan ini bukan sekedar soal siapa yang lebih hebat dalam mencetak gol, melainkan tentang bagaimana dua ikon besar dunia sepak bola merespon situasi yang tidak ideal. Dalam momen sulit, karakter seseorang benar-benar terlihat. Dan bagi banyak penggemar, tindakan kecil seperti sebuah klarifikasi yang tulus bisa berarti jauh lebih besar daripada sekedar 90 menit pertandingan. Pada akhirnya, publiklah yang menilai, dan kontras antara sikap diam dan sikap terbuka itu kini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Hola a todos, bueno nada, quería mandar este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como al partido. La verdad que el último partido en Ecuador terminé con una molestia, por eso salí antes de terminar también. Y nada, junto la gente de la organización, junto con la del club, decidió suspender este partido, así que espero que se pueda reprogramar, que nos podamos ver y que podamos visitarlo pronto y nada, mandarle un cariño muy grande a todos ustedes, agradecerle por el cariño, porque sé que estaban todas la entrada vendida y lo íbamos a ver, así que esperemos que lo podamos hacer más adelante. Te mando un abrazo grande y lo mejor. Certain things had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gone. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it.